Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya mau podcast ya bersama PKBI Kabupaten Tegal. Sehat ya? Alhamdulillah. Untuk teman-teman semuanya, di sini saya ingin belajar bersama Mas Kusnadi. Mas Kusnadi itu jago untuk berbahasa isyarat. Jadi kita bisa belajar untuk pengenalan bahasa isyarat yang nantinya mungkin bagi teman-teman semuanya bertemu dimanapun tempat itu setidaknya kita bisa, kalau kita tahu, bisa memberikan salam ya Mas ya. Saya mau tanya dulu, Mas Kusnadi, hari ini sehat ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Siapa ya Mas ya? Saya ingin tanya-tanya, saya ingin belajar supaya teman-teman semuanya di Indonesia bisa tahu. Sama-sama belajar. Iya. Mas, coba dong gimana caranya mengucapkan salam buat semua pemirsa? Salam. Ya. Sedikit ucapan salam dulu. Oke. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pemirsa, pendengar podcast. Tuh baru awal. Mungkin ini ya Mas. Kenapa sih panjenengan itu kok ya apa sih yang membuat panjenengan itu tertarik untuk bisa kan maaf mungkin itu kan butuh proses ya. Kenapa itu? Saya ingin tahu alasannya. Awal saya ketertarikan dengan bahasa isyarat di sebuah tempat pelatihan di dinas sosial saya juga sebagai siswa pelatihan di situ peserta bersama dengan anak-anak tunarungu, ya bukan anak-anak sih, cuma beberapa orang saja. Di situ saya ketertarikan dengan satu orang, dengan wanita. Tertariknya gimana itu? Tertariknya mereka bisa komunikasi tanpa menggunakan suara, tanpa menggunakan pendengaran. Mereka hanya menggunakan gerakan isyarat saja. Di situ saya memahami kok bisa gitu. Akhirnya dia pun melihat saya juga. Dia menawari saya, apakah kamu mau seperti saya menjadi penerjemah? Bingung saya. Belum seperti sekarang ini memahami betul bahasa mereka dan keinginan mereka. Akhirnya saya menggunakan tulisan. Gimana maksudnya? Akhirnya saya bikin tulisan. Oh ya, saya tentu saya mau. Dengan ketertarikan itu akhirnya saya sedikit belajar. Tapi dulu awal-awal itu saya menggunakan CB di tahun 2016 akhir bulan November atau Desember itu. Berarti bahasa isyarat itu ada dua macam. Ada. Ada dua macam. CB dan Bisindo itu. CB dan Bisindo. Iya. Kalau CB yang menggunakan satu tangan itu, kalau yang Bisindo kita menggunakan dua tangan. Gitu. Bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Setelah saya mempelajari itu sedikit dan selang waktu berjalannya tahun, saya pun terus mengikuti sampai 3 tahun. Saya stop di situ. Saya nggak bisa. Butuh waktu lama gitu ya. Proses untuk kita bisa memahami seperti itu ya. Ya, tentunya untuk seperti orang pada umumnya lainnya, belajar berbicara pun butuh proses. Kayak bayi mau belajar ngomong gitu ya. Sama seperti itu. Saya belajar itu dari kurun waktu 2016 sampai tahun 2021. Saya tetap masih belajar terus. 5 tahun. 5 tahun. Sampai 6 tahun saya tetap belajar untuk penambahan terus untuk kata-kata yang baru, kata-kata yang sulit, yang sangat sulit untuk saya pahami pun saya tetap terus mencari tahu tentang isyarat itu sendiri. Pernah nggak punya rasa bosan? Sudahlah, saya capek lah. Ngapain kayak gitu Mas? Pernah tidak? Kalau untuk bosan, kayaknya nggak pernah. Justru malah saya makin tertantang. Semakin semangat ya? Semakin semangat. Karena apa? Karena saya itu merasa di dunia yang berbeda. Iya. Di dunia yang berbeda dan justru saya dibutuhkan banyak teman-teman saya yang tunarungu, yang teman-teman dulu itu. Justru mereka semua banyak yang belum mengerti apa itu bahasa isyarat. Saya bingung. Saya aja belajar sama kamu, tapi kamu kok malah belum bisa. Mungkin ini Mas, mungkin bahasa isyarat Bisindo itu kan secara nasional, sedangkan mereka untuk orang-orang yang belum mengenal
nanti komunikasinya hanya dengan kebiasaan-kebiasaan saja. Betul. Oh iya. Akhirnya saya pun dengan yang saya pelajari, yang saya dapatkan, akhirnya menginfokan kepada teman-teman saya untuk kita ajari teman-teman kita yang belum bisa bahasa isyarat, karena mereka menggunakan CB, tentu CB tidak bisa dipakai untuk komunikasi sehari-hari karena sangat sulit. Oh, situ bedanya ya. Sulit dengan menggunakan jari tangan satu, dengan kita gerakan tangan satu terus kita tentunya kita akan capek apa? sulit dihadapi. Capek ya, mungkin Kalau untuk capek, tentunya capek. Seperti orang pada umumnya kalau ngomong terus sepanjang jam kita ngomong juga tentunya akan capek. Saya pun sama. Kalau saya diminta menerjemahkan dari teman tuli ke teman yang bisa mendengar, tentu saya jadi di tengah itu akan jadi jalan itu tentunya capek. Tentu. Jenengan sebagai jembatan gitu. Saya jadi jembatan. Iya. Ya, alhamdulillah sekali. Saya sendiri ya melihat panjenengan seperti ini bersyukur sekali loh. Ya, sangat bersyukur. Benar, Saya sangat senang. bersyukur sekali. Benar sekali. Itu dengan belajar bahasa isyarat apa namanya? Bisindo. Kita juga bisa memahami mereka-mereka yang mungkin secara verbal tidak bisa mendengar, tidak bisa untuk berbicara. Dan artinya dengan berbahasa isyarat kita membantu mereka untuk berkomunikasi dan bisa menyambungkan satu sama lain dengan orang lain. Seperti itu. Tujuannya satu hanya untuk membantu, bukan untuk mencari yang lain. Seperti itu. Yang penting nomor satu, niat dulu teman-teman. Iya, Niat. teman-teman benar kan Pak Iya. Pak Mas Bos. Yang penting satu, niat positif, niat yang ingin untuk kemanfaatan pasti insya Allah dimudahkan. Iya. Saya jadi berminat nih, saya ingin juga belajar. Iya. Mas coba tuh